kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya, kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini, karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak, karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Saya di Al Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraha Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan-perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab. Akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan, kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya. Tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi, saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan-perdebatan Muslim Kristen, dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda, Pak, di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban, ya. Kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya, kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen, Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain, itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu toh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami, ya Pak. Dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia, Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen, bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu, Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal, dan kita mendengar sendiri ini kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh, ya. Dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya, kami mengasihi Muslim Pak, ya, saya punya saudara Muslim Pak, ya, saya punya teman-teman Muslim, saya mengasihi mereka, ya, saya menyebarkan kabar baik bukan kabar buruk, ya, saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen, kalau kamu nggak percaya Yesus, gue bunuh lu,
Enggak, Pak. Saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan. Ya, saya mengasihi Muslim, tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima, Pak. Apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami, Pak, selama ratusan tahun, 1400 tahun ini. Dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini. Dan saya bersumpah, Pak, ya, selama nafas saya masih ada, saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan, Pak. Dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apakah itu nyawa saya, apakah itu harta saya. Karena ketika saya terjun, Pak, di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan. Ya, saya belajar, Pak. Saya belajar agama Anda. Ya, makanya debater Muslim mengatakan saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya belajar. Saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu. Ya, saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan. Begitu Pak Sarjono. Jadi kami hanya merespon itu, ya, dan biarlah MUI mendengarkan ini, ya. Dan saya video-video saya hanya merespon. Dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis, Pak. Ya, banyak orang Muslim yang tidak punya. Kenapa? Harganya mahal, Pak. Kita beli hadis itu mahal, Pak. Harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa tahu. Dan itu hadis ada 6 yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu, Pak, banyak yang terbuka matanya. Kenapa? Nggak pernah dibahas sama Ustadz Anda. Anda itu kalau ke masjid nggak pernah bawa Quran. Beda sama orang Kristen, Pak. Kami ke gereja kalau nggak bawa Alkitab, disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman, Pak.